Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update bersama saya Rian Antono dan langsung saja kita jelang segmen khusus bedah data untuk Anda. Pemirsa, tahukah Anda mungkin pernah menimang-nimang kalau zaman dulu orang tua kita, khususnya saya nih, keluarga Betawi, itu biasanya saudaranya anaknya ada banyak. Namun kali ini justru trennya mulai berbeda. Sekarang biasanya keluarga cuma punya anak 1 hingga 2 saja. Nah, dalam dinamika makroekonomi, pertumbuhan populasi dan struktur demografi seringkali memang dianggap sebagai mesin penggerak utama masa depan bangsa. Namun lanskap keluarga di Indonesia kini memang tengah mengalami pergeseran struktural yang sangat fundamental. Ukuran keluarga kita terus menyusut dan tingkat kesuburan nasional merosot drastis. Lantas yang menjadi pertanyaan sebetulnya apa sih yang sebenarnya memicu pergeseran besar ini? Tentu nggak ada alasan di balik ini semua. Apakah ini pertanda memang dari perubahan prioritas generasi muda ataukah memang cerminan dari beban ekonomi pengasuhan anak yang semakin berat di tengah ketidakpastian global? Buat ibu-ibu yang lagi nonton saya di Bedah Data kali ini mungkin bisa kasih komentarnya terkait dengan data-data yang akan saya sampaikan terkait dengan biaya anak yang mahal. Benarkah demikian? Dan kita akan membahasnya dalam biaya anak meledak keluarga RI makin kecil. Kita akan lihat datanya yang pertama dulu pemirsa. Di sini kami akan hadirkan beberapa data-datanya untuk Anda. Kita akan melihat seperti apa angka kelahiran di Indonesia. Nyatanya kalau kita lihat tingkat kesuburan atau fertility shift ini terjadi penurunan di Indonesia. Anda bisa melihat grafisnya di sini dan saya akan menjelaskan ya. Dan Anda juga bisa melihat summary-nya di sini pemirsa. Kalau kita melihat potret demografi, potret besar demografi Indonesia dalam grafik tren kesuburan dari masa ke masa berdasarkan data historis dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pada tahun 1950-an, tingkat kesuburan total atau total fertility rate Indonesia berada di angka 5,12%. Itu di angka atau di tahun 1950-an pemirsa. Di sini, kita acuannya di sini pada tahun 1950-an yang kemudian terus merangkak naik di sini. Kita melihat polanya terjadi peningkatan, merangkak naik fertility rate-nya pada puncaknya di awal atau di tahun 1960-an. Ini menjadi puncaknya pemirsa dan juga di awal 1970-an di kisaran 5,61 anak. Atau Anda bisa melihatnya juga di sisi sebelah sini pemirsa. Di mana data ini memang sebetulnya sama antara PBB dan juga data yang dihadirkan oleh BPS dalam Supas 2025. Jadi berdasarkan acuan dan juga riset dari PBB dan juga BPS, angkanya sama pemirsa. Artinya kita kembali lagi ke tahun 1960-an hingga 1970-an. Pada masa tersebut seorang ibu rata-rata melahirkan lebih dari 5 anak pemirsa. Dan namun grafik ini memang menunjukkan garis penurunan tajam yang konsisten hingga menyentuh angka 2,13 pada tahun 2023. Kita lihat terus menurun. Ini pola grafiknya jika Anda melihat pemirsa hingga menyentuh angka 2,13 di tahun 2023. Sekali lagi pemirsa, ini memang sebelumnya data PBB yang dikonfirmasi juga oleh Badan Pusat Statistik melalui Supas 2025 yang mengkonfirmasi angka yang serupa dan menempatkan Indonesia sangat dekat dengan replacement level atau tingkat penggantian populasi di angka 2,1 anak per wanita. Penurunan angka kesuburan ini bukan sekedar perubahan angka statistik di atas kertas saja pemirsa, melainkan cerminan dari transformasi sosial ekonomi yang masif dari sudut pandang makroekonomi. Dan pergeseran ini memang langsung terikat dengan bagaimana sebuah negara merencanakan tenaga kerja masa depannya. Kan kita sering dengar ya, ada bonus demografi di tahun 2045, Indonesia Emas 2045. Kalau ke depannya ini ternyata anak-anak yang masih sedikit, fertilitasnya makin rendah, bonus demografinya hanya bisa diraih mungkin di tahun 2045. Untuk selanjutnya seperti apa pemirsa? Lantas yang menjadi pertanyaan saat ini sebetulnya kapan titik balik paling ekstrim dari penurunan ini terjadi? Kita akan cek datanya yang telah kami rangkum untuk Anda dalam bedah data kali ini di slide selanjutnya. Penurunan paling tajam, norma kelahiran berubah. Sama seperti sebelumnya, di sini kami telah menyiapkan grafis untuk Anda dan di sini ada summary-nya untuk Anda pemirsa. Kita akan melihat jika ditarik garis waktu lebih detail pada periode 1970 hingga 1999,
pemirsa, 99 dari 1970. Ini lebih rinci lagi, sebelumnya dari tahun 1950 sampai ke 2023. Kita hanya fokus pada tahun ini saja pemirsa. Grafik ini merekam fase penurunan paling tajam dalam sejarah demografi modern Indonesia. Tingkat kesuburan anjlok drastis dari angka 5,49 anak per wanita di tahun 1970 pemirsa. Ingat sekali lagi 5,49 atau kita genapkan 5,5 anak per wanita dan merosot turun ke level 2,57 di tahun 1999. Penurunan masif ini memang didorong oleh keberhasilan intervensi negara. Kita mungkin ingat waktu kita masih anak-anak ada program keluarga berencana di era Orde Baru dengan kampanye ikonik 2 anak cukup. Kalau misalnya ada para ingat pemirsa, yang didukung oleh perluasan akses kontrasepsi serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak di berbagai daerah. Ini fokusnya ada juga sejumlah alasan pemirsa, dan sekali lagi di sini juga ada yang tadi saya telah tegaskan. Salah satu faktor kuncinya di sini ada promo atau penguatan program keluarga berencana 2 anak cukup yang akhirnya mengubah norma sosial, dan juga penurunan ini juga didukung oleh akses yang lebih luas terhadap sejumlah hal yang memang dikampanyekan itu sendiri. Maksud saya intervensi kebijakan publik terbukti memang mampu merestrukturisasi ukuran keluarga di masa lalu. Namun ketika gelombang modernisasi ekonomi melaju cepat memasuki era milenium, pendorong penurunan angka kesuburan bergeser dari sekedar program pemerintah menjadi pilihan rasional individu akibat tuntutan pasar tenaga kerja. Kita akan lihat datanya selanjutnya pemirsa. Untuk Anda, kita akan mulai masuk ke angkatan kerja ketika perempuan masuk ke angkatan pekerjaan pemirsa. Ya. Untuk kita akan melihat ke grafis yang sisi sebelah kiri dulu pemirsa, ketika memasuki era milenium atau periode tahun 2000-an hingga 2013, grafik TFR ini sendiri atau Total Fertility Rate di Indonesia ini sempat melandai di kisaran 2,45 hingga 2,46 anak per wanita. Ini dia pemirsa, summary untuk Anda, dan ini adalah fasenya yang Anda bisa lihat pemirsa yang saya jelaskan sebelum akhirnya memang kembali melanjutkan tren penurunan hingga menyentuh 2,1 pada dekade berikutnya 2023. Di saat yang bersamaan kita mengetahui data partisipasi angkatan kerja perempuan merekam perubahan struktural yang signifikan, di mana memang jika pada bulan Agustus 2015 kita akan ke grafis yang ini pemirsa. Di bulan Agustus 2015 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berada di angka 48 di kisaran sini pemirsa, di angka 48,87 persen, maka pada Agustus 2025 angka tersebut melonjak tajam menjadi 56,6%, di mana memang ada tingkat partisipasi yang terjadi meningkat. Tentunya ada berbagai faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut, diantaranya ada gelombang urbanisasi pemirsa, lalu juga meningkatnya akses pendidikan, lalu juga tingginya biaya hidup mendorong lebih banyak perempuan masuk ke pasar kerja yang secara langsung memang berdampak pada putusan keluarga untuk menunda pernikahan atau membatasi jumlah anak. Mungkin buat angkatan saya yang milenial atau yang Gen Z juga punya pertimbangan stereotip yang sama, pemikiran yang sama terkait dengan keluarga, atau bahkan kita tahu pemirsa ada konsep yang namanya child free. Perubahan pola pikir dan meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan ini ternyata tidak hanya terpusat di perkotaan besar, melainkan juga merambah ke berbagai wilayah di luar Jawa dengan laju penurunan yang sangat bervariasi pemirsa. Kita akan lihat petanya seperti apa untuk Anda. Ini adalah peta menurut BPS, data yang kami rangkum dari BPS yang memang mencatat penurunan TFR tajam. Ada 5 provinsi dengan penurunan terbesar, di mana acuan datanya dari tahun 2010 hingga sampai 2025 pemirsa. Kita akan lihat pergeseran demografi ini terekam melalui peta sebaran penurunan TFR di berbagai provinsi sepanjang tahun 2010 hingga sampai tahun 2025. Sekali lagi, Maluku. Kita akan melihat ke Maluku pemirsa, di mana Maluku ini mencatatkan penurunan tertajam secara nasional sebesar 31% atau terkontraksi 31%, di mana angka kesuburannya merosot dari 3,56 pada tahun 2010 menjadi 2,44 pada tahun 2025. Penurunan substansial juga terjadi di wilayah Indonesia Timur lainnya. Kita naik ke atas pemirsa, ke Maluku Utara yang memang masing-masing sendiri mencatatkan koreksi.
ini 29%. Di wilayah timur bukan hanya Maluku Utara saja pemirsa, namun ada Nusa Tenggara Timur. Kita ke sini pemirsa. Nusa Tenggara Timur juga terkoreksi sebesar 29% juga. Tak hanya Nusa Tenggara Timur, kita akan menuju ke Sulawesi Barat yang terkontraksi 25% dan juga ke Sulawesi Tengah di 23%. Angka-angka ini membuktikan bahwa modernisasi keluarga dan tekanan ekonomi telah merata bahkan bukan hanya di perkotaan saja. Pemikiran tersebut tidak hanya mereka yang terurbanisasi dan masuk ke Jakarta, namun di daerah pun juga ternyata memiliki pemikiran yang sama pemirsa hingga ke berbagai kepulauan. Ketika kita menelusuri akar dari segala pilihan pembatasan jumlah anak ini, kuncinya bermuara pada satu indikator ekonomi yang paling dirasakan oleh rumah tangga, kalkulasi biaya pengasuhan. Kita akan lihat yang menjadi bagan atau kerangka utama dari bedah data kali ini. Katanya kenapa sih pada nggak mau punya anak gitu? Apakah memang hanya kepikiran lebih ringkes saja atau ternyata memang pengasuhan ini sangat mahal? Kita juga akan hadirkan data-datanya, data-data untuk mengurus biaya memiliki anak dari tahun 2016 hingga sampai 2026. Perbandingannya seperti apa pun kami juga hadirkan berbagai fase-fase yang ada, mulai dari ketika hamil, ada persalinan normal atau sesar, ketika anak 0 sampai 2 tahun, mulai dari popok, susu formula, makanan pendamping ASI, imunisasi anak sampai 24 bulan, imunisasi pakaian, usia prasekolah, belum lagi sampai akhirnya lulus dan juga bekerja. Hitung-hitungannya seperti itu. Di balik angka-angka penurunan kesuburan yang tadi di slide sebelumnya, data finansial rumah tangga ini ternyata memberikan jawaban yang sangat rasional. Perbandingan biayanya, kita akan segera melihat pemirsa nantinya menunjukkan lonjakan inflasi yang luar biasa di setiap kategori pengeluaran. Kita akan langsung bedah persalinan normal, ini melonjak 55%. Kenaikannya 55% dari yang sebelumnya di 2.742.000 menjadi 4.250.000. Lalu kita akan melihat jika perlahiran sesar ini melesat di angka 80% dari sebelumnya 10 juta menjadi 18 juta rupiah. Tak hanya itu saja, kita akan masuk ke biaya susu formula. Misalkan susu formula ini pemirsa, susu formula ini melonjak hingga 145%. Dari 91.000 menjadi 224.500-an. Serta kita akan langsung lompat saja pemirsa menuju ke imunisasi dan kunjungan dokter. Di sini naik 55% pemirsa, dari yang sebelumnya 806.500 menjadi 1.250.000. Lalu kita bisa lihat lagi pemirsa, ada beberapa data mulai dari pakaiannya yang naik 50%, biaya pendaftaran KB 70%, uang sekolah 70%. Ini menjadi pertimbangan. Beban ini semakin berat kalau memasuki jenjang pendidikan taman kanak-kanak, di mana biaya pendaftaran dan uang tuition tahunan sama-sama mencatatkan lonjakan tajam sebesar 70% pemirsa. Jadi pada akhirnya ketika memang kita berbicara angka-angka statistik dengan deretan nominal biaya yang kita bedah pada kali ini menunjukkan bahwa penyusutan ukuran keluarga di Indonesia bukan sekedar tren sosial biasa. Di balik pilihan untuk memiliki lebih sedikit anak, tersimpan kalkulasi ekonomi makro dan mikro yang matang, di mana keluarga muda harus menyeimbangkan antara realitas dan inflasi biaya hidup dan standar kesejahteraan masa depan. Negara tentu dituntut hadir agar dinamika demografi ini tidak menjadi beban struktural bagi perekonomian bangsa ke depan. Demikian segmen Bedah Data, kita kembali ke Nusantara Economic Update.